Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Hari ini saya mau melakukan perempelan pada tanaman kopi yang telah selesai dilakukan pemanenan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, perempelan pada tanaman kopi atau pemangkasan ringan perlu dilakukan setelah kita selesai melakukan pemanenan. Karena biasanya setelah kita lakukan pemanenan, maka di pohon kopi tersebut terdapat banyak ranting atau cabang-cabang yang sudah tidak produktif atau terdapat cabang-cabang yang sudah mati. Nah, itu yang kita harus lakukan perempelan atau pemangkasan ringan. Kemudian juga kita akan memangkas kalau sekiranya terdapat tunas-tunas air yang tumbuh di pohonnya. Adapun tujuan pemangkasan tersebut adalah untuk memaksimalkan kembali pertumbuhan tanaman kopi yang telah selesai kita lakukan pemanenan. Kalau tidak kita lakukan perempelan atau pemangkasan, maka tanaman kopi kita akan terganggu pertumbuhannya. Oleh karena itu, maka perempelan ini adalah satu tahapan perawatan tanaman kopi yang sangat perlu dilakukan. Oke teman-teman, seperti apa proses perempelannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini adalah tanaman kopi atau pohon kopi yang telah selesai kita lakukan pemanenan. Nah, di sini terdapat ranting-ranting atau cabang-cabang yang sudah tidak produktif lagi. Nah, ini kelihatannya tidak produktif lagi seperti ini. Kemudian ada ranting-ranting yang sudah mati begini. Ya, nah ini ada ranting-ranting yang tidak ada buahnya lagi karena buahnya sudah kita petik, sudah kita lakukan pemanenan. Nah, jadi untuk yang begini yang perlu kita lakukan perempelan atau pemangkasan dengan tujuan untuk memaksimalkan kembali pertumbuhan tanaman kopi kita supaya nanti bisa berbuah lebat kembali. Oke, sekarang kita lakukan perempelan, kita lakukan pemangkasan. Nah, ini kita usahakan untuk merempelnya kita akan pangkas persis di pinggir pohonnya, ya, dempet ke pohonnya, tidak kita sisakan ranting ini, ya. Nah, ini seperti ini dahan yang tidak produktif, ya, walaupun masih ada daunnya. Dan ini kalau tidak kita buang akan mempengaruhi pertumbuhan pohon utamanya. Nah, kemudian juga di sini seperti ini ada tunas, ya. Tunas yang begini juga harus kita buang, ya, harus kita pangkas karena tunas ini kuat sekali menyerap nutrisi. Jadi kalau tidak kita buang, maka tanaman kopi kita ini tidak akan bisa berbuah lebat, ya, karena nutrisinya terbagi kepada tunas. Oke, sekarang kita lanjut perempelan. Ya, kita buang semua cabang-cabang yang tidak produktif. Kalau masih ada buahnya banyak kayak begini, ya, ini jangan dipotong dulu, kita tunggu lagi nanti buahnya matang, ya, seperti ini tidak usah dipotong dulu, ini belum matang, ya, kita tunggu sampai nanti matang baru kita petik dan kita lakukan perempelan tahapan berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini sudah selesai kita lakukan perempelan. Jadi beginilah bentuk, ya, setelah kita lakukan perempelan. Jadi tidak ada ranting-ranting yang tidak produktif kecuali yang masih ada buahnya ini. Nah, ini akan kita pangkas pada tahapan selesai panen yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali tunas air yang tumbuh di pohon, dan ini semuanya harus kita pangkas, ya, karena tunas seperti ini kalau tidak kita pangkas nanti dia akan merebut nutrisi yang seharusnya didapatkan oleh tanaman utama, maka akan terbagi atau direbut oleh tunas ini yang mengakibatkan tanaman kita tidak akan tumbuh secara maksimal, ya. Jadi tanaman kopi nanti kalau dibiarkan tunasnya tidak akan bisa berbuah lebat. Jadi pembuangan tunas atau pemangkasan ringan perempelan ini perlu dilakukan untuk membuang tunas dan membuang ranting-ranting yang tidak produktif. Oke, kita lanjut.
ini banyak sekali tunasnya teman-teman. Ya, sudah besar. Di samping tunas yang di bawah, tunas yang di atas ini juga harus kita buang. Ya, semua tunasnya kita buang. Nah teman-teman, ini sudah selesai kita lakukan perempelan, tunas-tunasnya sudah kita buang. Ya, jadi begitulah proses daripada perempelan atau pemangkasan ringan pada tanaman kopi yang dilakukan setelah kita panen. Kemudian tentunya untuk tunas tidak cukup setelah kita panen. Ya, kapan tunasnya sudah mulai tumbuh, jadi kita harus pangkas, harus kita buang. Jadi untuk pemangkasan tunas, ya ini tidak ada jadwal yang tersendiri. Ya, yang jelas kapan tunasnya sudah tumbuh, maka kita harus melakukan pemangkasan tunasnya. Nah, kemudian kalau untuk pemangkasan cabang-cabangnya, nah ini tentunya kita lakukan pemangkasan setelah kita lakukan panen, karena setelah panen itu banyak sekali terdapat ranting-ranting yang tidak produktif. Dan itu harus kita lakukan pemangkasan. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.